Saudara, Kepulauan Meranti dengan letak strategis di perbatasan Indonesia dan Malaysia memiliki potensi besar untuk berkembang. Kepulauan Meranti, sebuah kabupaten di Riau, telah menunjukkan kemajuan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Keberhasilan ini tidak lepas dari peran penting DPRD Kepulauan Meranti dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat. Keberhasilan ini dapat kita lihat dari beberapa fenomena menarik, yaitu letak strategis di wilayah perbatasan, peran aktif legislator sangat didambakan masyarakat, dan juga peran pemimpin daerah yang sangat diperlukan dalam mendobrak kesejahteraan rakyat. Untuk mengupas lebih dalam terkait tema pagi ini, bersama kami sudah hadir tamu kita, Bapak Fauzi Hasan, selaku Ketua DPRD Kepulauan Meranti. Selamat datang di studio kami, Bapak. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana perjalanan selama menuju dari Kepulauan Meranti ke Pekanbaru, Pak? Aman? Alhamdulillah, jalan sudah semakin baik. Jalan sudah semakin baik. Oke, kita langsung saja melihat cerita menarik dari DPRD Kepulauan Meranti ini, Pak. Kalau misalnya kita lihat tadi sempat disinggung bahwasannya Kepulauan Meranti sudah beberapa tahun terakhir ini memiliki kemajuan yang sangat signifikan nih, Pak. Kalau boleh tahu nih, apa sih strategi dari DPRD Kepulauan Meranti dalam mendorong kemajuan daerah Kepulauan Meranti, Pak? Alhamdulillah, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan salah satu dari 59 kabupaten kota Indonesia yang merupakan wilayah perbatasan. Nah, hal ini merupakan keuntungan strategis bagi kami. Nah, untuk memandang bagaimana memaju ke Kabupaten Kepulauan Meranti, peran DPRD merupakan kunci. Kenapa bilang kunci? Karena entry point-nya dalam membentuk perda rencana pembangunan jangka panjang daerah, itu masukan-masukan daripada seluruh legislator Kabupaten Kepulauan Meranti itu sudah berada di dalamnya. Jadi kita mengambilkan daripada pemasukan pemikiran-pemikiran dari teman-teman legislator, ini kita include di dalam RPJPD itu. RPJP panjang dan menengah dan RPJP dan pendek. Dalam artian strategi sudah kita memberi masukan-masukan untuk pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti di dalam rancangan perda tersebut. Untuk itu merupakan starting point-nya dari RPJP itu. Nah, Kepulauan Meranti ini diuntungkan dari sisi strategis. Kenapa kemudian strategis? Kenapa kita di dalam pihak legislatif kita ada lembaga namanya lembaga adeksi. Asosiasi Dewan Kabupaten seluruh Indonesia. Nah, jadi di situ khusus di daerah perbatasan kita sudah mengadakan komunikasi. Jadi strategi kami adalah mengadakan komunikasi dulu antar kabupaten kota yang menjadi wilayah perbatasan. Untuk itu kami mengadakan strategi itu. Bagaimana supaya nanti pemerintah pusat lebih peduli. Yang saat ini bukan tidak peduli, tapi peduli. Kami lebih mempedulikan. Artinya kami, Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan etalase Indonesia. Jadi kalau kita lihat misalnya, Kabupaten Kepulauan Meranti itu kan terdiri atas 5 pulau besar. Pulau Tebing Tinggi, Pulau Rangsang, Pulau Merbau, Pulau Padang, dan Pulau Topang. Nah, di sini kalau kita lihat Pulau Tebing Tinggi itulah Jawanya Indonesia, yaitu Pulau Tebing Tinggi. Nah, dan Sumateranya itu Rangsang. Ya kan? Kalau Kalimantannya itu adalah Pulau Merbau. Nah, kalau itu Sulawesi itu adalah Pulau Padang. Nah, di Topang inilah nanti basis daripada energi pangan di situ. Di situ adalah banyak ini sawah-sawah, pencetakan sawah di keliling pulau itu semua sudah diadakan cetak sawah yang bantuan daripada Kementerian Pertanian. Kita syukur alhamdulillah ini sudah digenjot oleh komunikasi legislator kita yang terdahulu. Yang kami kebetulan kita mulai dari Meranti berdiri sampai saat ini kita kan masih di legislator. Itulah yang kami mengadakan komunikasi yang bisa kita sumbangkan kepada negeri Kabupaten Kepulauan Meranti. Strategi ini sangat unik memang. Kita harus berkomunikasi dengan seluruh teman-teman fraksi baik itu di provinsi maupun di pusat. Inilah strategi kami dari legislator mengadakan komunikasi strategi dalam hal untuk pengalokasian anggaran untuk daerah perbatasan. Ini yang kita genjot sampai saat ini dan berkomunikasi di seluruh Indonesia daerah perbatasan. Dan ini ya didetailkan nanti dalam anggaran belanja setiap tahunnya.
Oke baik Pak, tadi saya sudah melihat adanya kata Bapak kalau Kepulauan Meranti itu seperti Indonesia, Etalasenya etalase Indonesia ya, terdiri dari 5 pulau yang diibaratkan seperti Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dan merupakan wilayah perbatasan. Ini bisa diceritakan nggak Pak mengenai tentang wilayah perbatasan ini? Bisa kita lihat Kepulauan Meranti menjadi wilayah perbatasan Indonesia dan Malaysia. Kalau boleh tahu apa aja sih Pak yang menjadi potensi dan manfaat dari wilayah perbatasan sebagai wilayah yang perbatasan dari Indonesia dan Malaysia? Apa sih keuntungan dari Kepulauan Meranti ini Pak? Meranti ini dahulu ada namanya, istilah orang kita Melayu namanya semokel. Nah, semokel itu artinya kalau saat dulu itu bukan semokel namanya, artinya dia hubungan emosional kekeluargaan antara Indonesia dengan Malaysia. Mereka pergi ke pasar itu pasarnya di Malaysia, pedagang gitu. Nah, jadi kalau sekarang namanya smokel, orang kan artinya mengadakan perdagangan gelap, ya kan? Dalam artian perdagangan gelap dalam artian bukan hal yang negatif, tetapi hal yang positif untuk membeli beras, membeli gula dan segala kebutuhan sehari-hari. Nah, dan ini sebenarnya keuntungan. Itu yang kita bilang tadi sangat betul-betul beruntung, strategis. Jadi hal ini harus kita kembangkan adalah perdagangan. Nah, perdagangan inilah yang harus kita genjot nanti bagaimana untuk menumbuhkan tingkat ekonomi masyarakat lewat perdagangan. Karena kita sangat strategis. Artinya apa? Kita sebagai pasarnya sudah tersedia. Pasar artinya pasar ke luar negeri, baik itu Singapura maupun Malaysia. Ini yang sebenarnya keuntungan ini harus kita genjot. Jadi makanya kemarin waktu pertama Bupati Irwan Nasir menjadi bupati, dia membuat satu visinya sangat bagus. Artinya apa? Itu menjadi bandar niaga untuk Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini sangat bagus. Makanya kita di DPRD kemarin itu kita dukung betul program-program Bapak Irwan Nasir itu. Nah, ini harus dikembang terus ini, bagaimana potensi bandar niaga ini harus kita follow up terus. Dan ini saat ini yang agak kurang ini yang akan kita genjot, dan ini sangat nyata bagaimana hubungan emosional kita kemarin terjadinya COVID, ya kan, artinya kita kan mati itu, dan setelahnya COVID berakhir yang membuka pintu pertama adalah Malaysia, sehingga pengangguran di Meranti itu banyak yang bekerja di Malaysia secara hubungan emosional kekeluargaan, bukan sebagai tenaga kerja yang betul-betul resmi, tapi tenaga kerja berdasarkan kekeluargaan. Artinya mereka round 1 bulan dia passing lagi untuk pulang. Artinya bukan tenaga kerja seperti tenaga kerja yang formal. Nah, di sini hubungan emosional yang sangat berdasarkan daripada letak strategis ini. Nah, ini yang kita manfaatkan. Itu yang kita maksud dalam pada strategi etalasenya Indonesia. Tapi Pak, kalau boleh tahu, Bapak bisa mengatakan kalau misalnya masyarakat dari Kepulauan Meranti itu bisa bekerja di negara Malaysia itu menjadi hubungan emosional. Nah, ini bukannya bisa menjadi tantangan Pak, kalau misalnya kita lihat banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di wilayah perbatasan ketika masyarakat Indonesia atau beberapa pemuda Indonesia yang bekerja di negara tetangga, tetapi setelah kelamaan nyaman ternyata dia berpindah penduduk gitu. Karena kita lihat dari perbatasan ini kan melihat jauhnya jarak antara di ibu kota sama di negara tetangga. Apakah ini juga menjadi tantangan Pak? Sebenarnya ini bukan jadi tantangan, tetapi tantangan bagi Indonesia. Bagi Indonesia. Bagaimana supaya masyarakat kita Indonesia yang menjadi darah Garudanya itu jangan sampai nanti terpercik, bisa berpindah secara emosional kepada menjadi darah harimau. Darah Garuda kan sekarang nggak enak nih, Garuda sama harimau, ya kan? Nah, artinya seperti itu. Dan ini sebenarnya tantangan kita, bagaimana kita bisa mesejahterakan mereka. Sebenarnya kalau Kabupaten Kepulauan Meranti itu tak banyak minta gitu loh. Nah, artinya apa? Yang penting mereka bisa bekerja, bisa menyekolahkan anak, bisa untuk anaknya ya kalau misalnya sakit bisa berobat. Itu aja sebenarnya, artinya mereka tidak untuk kekayaan, tak terlalu terpikirkan mereka untuk itu, tapi untuk hidup. Dan disinilah sebenarnya peran pemerintah ini yang kami jemput terus ke Senayan itu lewat legislator di masing-masing fraksi partai yang ada di Senayan itu yang kita rebutkan. Jadi sebenarnya tantangan bagi kita juga
Dan sebenarnya waktu di zaman Jokowi, Bapak Jokowi Widodo, presiden kita, sebenarnya ini sudah angin segar sudah dibuka oleh Pak Jokowi lewat nawacitanya membangun Indonesia. Kita bangun dulu dari pinggir. Nah, pinggirnya mana ini daerah perbatasan. Sebenarnya angin segarnya sudah dibuka oleh Pak Jokowi, dan ini sebenarnya kita genjot terus. Dan ini sebenarnya bagaimana nanti pemegang kebijakan antara pemerintah, pihak eksekutif dan legislatif ini bersatu untuk menjemput bola yang dilontarkan oleh Bapak Jokowi Nawacita itu. Dan alhamdulillah saat ini memang sudah banyak yang kita rasakan, sudah banyak yang sudah dibangun. Namun demikian masih belum. Nah, seperti potensi kita kan di depannya ada Selat Melaka itu. Nah, Selat Melaka. Jadi Selat Melaka itu kan 1 detik itu berapa ribu itu kapal arus perdagangan, dan ini belum termanfaatkan untuk kita. Nah, belum dapat kita mendapat efeknya sama kita. Yang ada akibat dampak sama kita sekarang adalah itu cuma abrasi, dan ini yang harus menjadi tantangan Indonesia. Kami di Kabupaten Kepulauan Meranti jangan sampai ada percikan dampak abrasinya saja, tapi dampak ekonominya tolong dipikirkan. Nah, inilah yang kita jemput sebagai wakil rakyat. Itulah tugas paling penting bagi wakil rakyat kalau ingin menjadi karir. Ya kan, kalau kita ingin menjadi terkenal, menjadi karir kita supaya maju daerah kita, di saat inilah perjuangan itu di daerah-daerah seperti ini. Tapi kalau di daerah Jakarta dengan PAD-nya tinggi tak perlu lagi, karena uangnya sudah gede. Tapi di daerah yang miskin ini, kalau ada legislator ingin berjuang, ya di saat inilah berjuang. Jangan berjuang di saat APBD-nya sudah besar. Ya kan? Sekarang APBD kita masih di 1 triliun, ya kan? Nah, jadi kebutuhan masih banyak besar. Jadi kalau ingin berjuang, silakan. Pemimpin itu adalah perjuangan. Pemimpin adalah pendobrak. Bagaimana kita membuat inovasi, kreasi, bagaimana masyarakatnya, goalnya kita sejahtera. Jadi kalau pemimpinnya melihat ini APBD-nya kecil, ngapain kita mau jadi bupati lagi nanti? APBD-nya kecil, yang itu. Nah, APBD-nya kecil ini akan tentu terarah dan terkelola dengan baik. Dan ini sebenarnya tantangan bagi pihak pemimpin untuk mendobrak bagaimana pemerintah pusat kita berkomunikasi bisa memasukkan kue-kue pembangunan ke daerah kabupaten. Oke Pak, tapi mohon maaf sekali Pak, saya mau mempertanyakan hal ini. Apakah Kepulauan Meranti ini, mohon maaf sekali, bisa dibilang daerah yang disebut dengan 3T Pak? Kalau misalnya iya, apakah ini yang akan menjadi sebuah tantangan paling terbesar juga? Atau kita lihat apakah di masyarakat di sana juga sudah maju, Pak? Kalau daerah terluar betul. Betul. Ya. Kalau T itu kita ubah lagi, bukan teritorial tapi terdepan. Terdepan, ya kan. Ada satu lagi apa satu T tadi? Ya kan, termiskin kan? Iya. Nah, tapi terhebat nanti kita buat. Nah, jadi miskin itu orang kaya pasti dasarnya dari miskin. Orang miskin biasanya kreatifnya tinggi. Nah, seseorang yang orang tuanya kaya, tetapi dia memanjakan anak, ya kan, itu pasti tidak berhasil. Tetapi orang tua mendidik anak dengan kemiskinan, insya Allah akan berhasil. Dan ini kita dididik oleh pemerintah, kita miskin, dan ini akan perlu perjuangan, insya Allah pada suatu waktu nanti ini Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi Kabupaten Meranti yang hebat. Saya yakin itu. Jadi tidak ada kalau persoalan kecerdasan, sumber daya manusia memang kita akui itu, ya kan, memang kalau saat ini mungkin sekitar 30% masih ada yang tamatan daripada sekolah dasar, dan itu wajar. Mereka waktu itu tidak berpikir masalah bagaimana pendidikan, karena mereka waktu itu dengan zaman kerajaannya Malaysia segala macam siap, ya kan, artinya mereka tidak berpikir mengarah ke situ, karena mereka ini adalah karena pemerintahan dalam bentuk kerajaan banyak yang makmur, masyarakatnya terperhatikan. Oke, jadi tadi berarti pemimpin pemerintah itu sudah memaksimalkan kinerjanya untuk membangun daerah. Ini kita bisa lihat nih Pak, bagaimana dengan masyarakatnya Pak? Bagaimana cara pemerintah atau dari DPRD Kepulauan Meranti berkomunikasi dengan masyarakat yang notabene tadi yang Bapak bilang kalau masih banyaknya masyarakat yang tamatan dari sekolah dasar. Kalau masyarakat Meranti, kita berkomunikasi dengan masyarakatnya. Kita kan di DPRD kan di Dewan lah, khususnya gitu kan ada kunjungan ke konstituen, ada reses segala macam. Disitulah kita serap
Nah, di situ kita ingin bagaimana isu-isu yang berkembang dari masyarakat, baik itu isu bagaimana menumbuhkan tingkat perekonomiannya, bagaimana mengembangkan harus usahanya, dan inilah merupakan strategi-strategi kami nanti akan menggodok perda. Contoh, kita saat ini sedang menggodok perda UMKM, usaha menengah, operasi dan menengahkan itu. Nah, untuk itu kita sekarang sedang lagi menggodok perda UMKM itu. Ini adalah hak inisiatif daripada Dewan. Nah, bagaimana kita mendorong, memberikan akses yang seluas-luasnya kepada pelaku-pelaku usaha untuk bisa berkembang maju. Inilah tugas-tugas dan tugas yang diberikan amanah rakyat itu, bagaimana bisa kita memajukan mereka. Jadi lewat daripada hasil-hasil observasi kita ke lapangan, kunjungan kita, lewat reses, lewat sosialisasi perda-perda kita kepada masyarakat, inilah kita ambil serapan-serapan pemikiran dari masyarakat. Jadi ada antusiasnya mereka kalau seandainya anggota Dewan itu turun. Apalagi kalau anggota Dewan dari Senayan. Namun sangat kita sayangkan, ini menjadi catatan. Jadi catatan untuk kita bahwa anggota legislator dari Senayan itu sangat jarang. Sangat jarang untuk turun ke daerah perbatasan, terutama kami Kabupaten Kepulauan Meranti. Kenapa? Karena Kabupaten Kepulauan Meranti bagi mereka itu tidak seksi. Kenapa tidak seksi? Karena jumlah pemilihnya sedikit, ya kan? Kos yang mereka datang itu sangat yang besar, sehingga mereka dihitung-hitung secara finansial ini akan merugikan baik itu meraih suara, karena suaranya kecil sedikit. Cuma kita suara pemilihan cuma 120.000. Mungkin satu kelurahan mungkin di Jakarta ataupun di Jawa Barat. Artinya seperti itu. Mereka ngapain lagi datang ke artinya seperti itu. Namun demikian tidak semua legislator seperti itu. Kita mengharapkan untuk ke depan para legislator yang Senayan, mari kita bersama-sama untuk membangun Indonesia. Kenapa? Salah satunya dari 59 kabupaten kota, Meranti kan merupakan etalase yang betul-betul mereka sering membandingkan. Kalau sekolah di Malaysia kami begini-begini, kalau kita di sini kenapa begini-begini? Nah, di Malaysia ini ada dari sisi pendidikan. Mereka masuk, kalau kita di sini kan jam 8 jam setengah 8 ya. Kalau mereka misalnya dah masuk jam 6 sudah solat subuh itu mereka sudah masuk di sekolah. Artinya apa? Memang mereka atur waktu supaya mereka ini bisa solat subuh duluan. Jadi ingin membangun anak itu disiplin untuk bisa mengandungkan waktu. Di situ salah satu strategi mereka. Kita tidak. Kita kurang. Nah, ini yang seharusnya sudah bisa kita terapkan. Jadi dan juga banyak hal-hal yang di negeri tetangga kita Malaysia, banyak masyarakatnya banyak diberi kesempatan untuk berusaha dengan bantuan insentif baik itu modal kerja, segala akses pemasaran mereka sangat tinggi. Nah, jadi kalau bisa kita sarankanlah kepada pemerintah lah, berilah kami ruang. Artinya kami legislator di daerah ini bisa beranjang sana ke luar negeri seperti itu, Malaysia dengan Singapura. Kalau sekarang kami tidak bisa. Yang bisa hanya legislator dari provinsi yang bisa untuk berkunjung ke luar negeri. Kalau kami kan dari kabupaten nggak bisa. Ini sebenarnya harus kita membuat terobosan ini. Karena kita hubungan emosionalnya besar. Karena Kabupaten Kepulauan Meranti ini penduduknya ramai di situ. Banyak yang bekerja di Malaysia. Ini harusnya kami dari pihak Dewan juga diberi kesempatan untuk berkunjung beranjang sana di daerah negeri kita tetangga Malaysia, mau Singapura, Thailand maupun ya yang berbatasan dengan negeri ASEAN ini. Oke Pak, sepertinya perbincangan kita makin menarik lagi saudara. Kita akan tahan dulu sebentar Pak, karena kita akan melihat alasan dari DPRD Kepulauan Meranti untuk melihat generasi muda sekarang yang banyak sekali yang berpergian ke Malaysia untuk bekerja, dan kita akan melihat bagaimana aspirasi rakyat untuk membangun daerah. Jangan kemana-mana, tetap di sini.